Buat kalian yang pengen tahu plus minus dari kedua handphone ini, tonton video ini sampai habis, kita akan bahas secara detail. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir sama dan satu induk juga, yaitu Poco M4 Pro versus Redmi Note 11. Kira-kira plus minusnya apa aja? Let's check this out. FYI untuk Poco M4 Pro untuk varian 6/128GB harganya di 3 juta kurang 1000 dan di reseller start dari 2,9 jutaan. Kalau di Redmi Note 11 Pro officialnya di 2,9 juta kurang 1000 dan di reseller start dari 2,8 jutaan. Kalau kita ngomongin desainnya, kedua HP ini bodi materialnya sama-sama menggunakan plastik. Untuk Poco sendiri yang warna hitam ini berfinishing glossy dengan satu warna yang mirip-mirip dengan kaca dan lumayan magnet dengan bekas sidik jari. Sedangkan di Redmi Note 11 berbahan plastik, berfinishing matte dan cukup tahan terhadap bekas sidik jari. Desain pinggirnya juga sama-sama mengotak dengan sudut yang agak curvy. Nah, kalau di frame kameranya baru deh cukup berbeda. Untuk Poco M4 Pro sendiri sebenarnya formasinya cukup standar, berbentuk memanjang ke bawah untuk mengakomodir 3 lensanya. Cuma ada sentuhan frame yang offside dengan tulisan Poco yang gede. Kalau di Redmi Note 11 mengusung desain kartu gaple dengan satu lensa besar di atas dan 3 lensa lainnya disusun di bawah sejajar dengan flash. Kalau untuk bagian depan, keduanya sama-sama sudah menggunakan layar bertipe pansol dan peletakan dot kameranya sama-sama di tengah. Kalau untuk luas layarnya juga sama-sama di 6,43 inch dan kayaknya emang ini satu platform. Untuk perlindungan layar, keduanya sudah sama-sama membawa Corning Gorilla Glass 3 dan untuk beratnya sendiri Poco M4 Pro di 181 gram dan di Redmi Note 11 cuma di 176 gram. Kemudian dari sisi handling 11-12 aja karena secara dimensi dan berat hampir mirip-mirip. Untuk sisanya mirip-mirip banget. Keduanya sama-sama membawa Air Blaster, fingerprint sensor masih ada di samping, dan slot SIM tray kedua handphone ini sama-sama bertipe dedicated. Untuk displaynya, kedua HP ini menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Untuk hasil warna di konten HDR, keduanya benar-benar identik. Maklum, satu induk, satu holding, beda brand aja. Kalau kalian yang udah ikutin kita dari lama, taulah AMOLED produk Xiaomi itu yang di under 3 jutaan, ya segitu-gitu aja lah. Gak usah terlalu diglorify. Untuk scrolling di media sosial, keduanya sama-sama aja karena secara refresh rate juga sama-sama di 90Hz. Saat kita tes di controllable areanya Antutu, kedua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah berarti. Keduanya sama-sama mensupport 10 jari dan waktu pas kita rapid touch di multi touch-nya Antutu, Poco M4 Pro lebih responsif. Kalau Redmi Note 11 ada potensi delay. Untuk speakernya, walau keduanya sama-sama menggunakan driver stereo dan satu pabrikan juga, tapi secara kualitas agak beda. Poco M4 Pro speakernya berasa drop banget. Stagingnya sempit, isinya bass doang dan itu pun gak terlalu nendang. Mid sama treble yang gak terlalu terasa dan vokalnya biasa banget. Kalau di Redmi penggarapannya lebih serius dengan staging yang lebih luas. Bassnya on point, mid dan treble-nya lumayan bright dengan vokal yang cukup clear. Untuk kelengkapan sensor, keduanya sama-sama dibekali gyro hardware dan keduanya pun sudah dilengkapi NFC. Jadi untuk sensor cukup aman. Bahkan kalau kalian pengen lengkapin, ada Air Blaster juga di sini. Kalau pada biometrik ya, kedua handphone ini juga sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya baik dalam respon dan kecepatan. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes, Poco M4 Pro lebih sering naik turun dibanding Redmi Note 11 yang cukup aman secara sinyal. Dan pas kita speed test, hasilnya cukup menggambarkan sinyal di mana Redmi Note 11 lebih kenceng tapi bedanya tipis kok. Untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar, keduanya sama-sama stabil dan jarang naik turun. Kemudian pas kita speed test, hasil pada speed downloadnya lebih cepat di Redmi dan speed uploadnya lebih cepat di Poco. Untuk kecepatan storage, keduanya sudah sama-sama menggunakan UFS 2.2 dan waktu kita speed test menggunakan Antutu Storage Test, entah kenapa skornya lebih kencang di Redmi dan bedanya lumayan jauh loh.
Dua HP ini membawa setup kamera yang berbeda, di mana Poco M4 Pro di 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Sedangkan di Redmi Note 11, 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Pada settingan auto, tone warnanya cukup berbeda. Poco M4 Pro lebih warm dan cenderung kemerahan. Redmi Note 11 agak cool dan cenderung kebiruan. Kalau detail lebih baik di Poco, dynamic range-nya lebih luas di Redmi. Kalau untuk kontras dan clarity, Poco M4 Pro lebih tinggi. Untuk lensa ultrawide keduanya secara vokal yang mirip-mirip, beda treatment warnanya aja dan mirip-mirip lah dengan mode auto. Pastinya ada distorsi dan detail yang lebih turun. Untuk mode potretnya, kalau di kedalaman bokehnya mirip-mirip, kerapihannya juga keduanya juga bisa dibilang rapi, beda treatment di objek, dimana Poco kuat di highlight dan Redmi lebih kencang bermain shadownya. Untuk kondisi low light, kalau minim cahaya banget, Redmi abis banget dibanding Poco yang masih bisa kasih kecerahan sedikit. Kalau noise lebih banyak di Redmi, dan saat kita aktifkan night mode-nya, Poco M4 Pro hasilnya jadi jauh lebih cerah dan noise reduction-nya lebih baik. Sedangkan Redmi Note 11 nggak terlalu jauh bedanya dari mode auto, dan noise reduction-nya minim banget. Untuk detail nggak usah ditanya, Poco M4 Pro lebih baik di sini. Untuk hasil kamera depannya, pada mode auto, tone warnanya Poco lebih mendekati natural dengan detail yang lumayan. Kalau Redmi Note 11 lebih cerah dengan detail yang sangat halus. Untuk backlight, Poco lebih clear di background daripada Redmi. Kalau di mode portraitnya, treatmentnya mirip-mirip, kedalaman bokehnya juga kita lihat lumayan identik, dan keduanya sama-sama nggak rapi. Pada perekaman videonya, keduanya sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps dengan IIS, dan keduanya sudah punya mode ultrawide, dan vokal lengthnya mirip banget, sama-sama terdistorsi dan lebih soft di Poco, tapi dynamic range-nya lebih kuat di Redmi. Kalau di wide angle-nya, hasilnya secara kestabilan relatif sama-sama stabil, jitter dan AI-nya kedut-kedut lebih banyak di Redmi. Kalau detail dan autofocus, Poco M4 Pro lebih baik, dan dynamic range Redmi lebih luas. Kalau untuk tone warna mirip-mirip dengan fotonya. Di kamera depannya juga sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps, yang secara skin tone sebenarnya agak-agak mirip. Keduanya mendekati natural, bedanya secara detail Poco jauh lebih detail dibanding Redmi yang halus banget, dan biasanya ini lebih disukai wanita. Kalau kestabilan sih 11-12 aja. Dan ini adalah hasil kamera depannya 1080p Poco M4 Pro dan Redmi Note 11. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua HP ini membawa spek yang berbeda, di mana Poco M4 Pro menggunakan chipset MediaTek Helio G96, RAM 6GB dan storage-nya di 128GB, dan Redmi Note 11 menggunakan Snapdragon 680, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB, dan keduanya menggunakan MIUI 13 yang berbasis Android 11 saat video ini diambil, beda ekornya aja. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya kalau dari tes ini, Redmi kalah telak karena Poco M4 Pro berhasil membuka 8 aplikasi terlebih dahulu, termasuk semuanya game yang kita tes, sedangkan Redmi Note 11 cuma 2 aplikasi ringan. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes. Hasilnya kali ini kebalik, Redmi Note 11 lebih baik di sini karena berhasil nahan 2 game tanpa reload dan 1 game lainnya reload. Kalau di Poco semua gamenya reload dan sisa aplikasi ringan lainnya bisa dibuka tanpa reload.
Kedua HP ini dibekali baterai di 5000 mAh. Untuk SOT kedua HP ini cukup berbeda, di mana saat pengetesan benchmark PC Mode, Poco M4 Pro tembus 8 jam lebih, sedangkan di Redmi Note 11 SOT-nya udah tembus di 9 jam lebih. Dan kalau bicara pengecasannya, keduanya sama-sama dibekali kepala charger di 33 Watt. Cuma pas kita tes, dari 4-100% Poco M4 Pro bisa di 1 jam 3 menitan, dan Redmi Note 11 dapat di 1 jam 39 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 90Hz, brightness 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor Antutunya. Hasilnya Poco M4 Pro selesai terlebih dahulu dengan skor di 300 ribuan, disusul Redmi Note 11 dengan skor di 270 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact, kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps, dan hasilnya kedua handphone ini lumayan aja, tapi Genshin emang lebih optimal di Snapdragon, jadi Redmi lebih baik. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Poco M4 Pro ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 46 derajatan paling tinggi, sedangkan di Redmi Note 11 di 8% dengan suhu tertingginya di 43 derajatan. Game kedua yang akan kita coba itu Call of Duty Mobile, kita main di low high, dan untuk game ini secara kelancaran masih lebih enak di Poco M4 Pro karena di Redmi Note 11 beberapa kali kita stuttering, tapi nggak sampai parah banget. Dan setelah bermain selama 30 menit, Poco M4 Pro berkurang 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan, dan di Redmi Note 11 konsumsi baterainya di 7% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Untuk game ketiga kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan yang berbeda, di mana Poco M4 Pro sudah bisa di balance ultra dan Redmi Note 11 cuma bisa di smooth high. Dan secara gameplay kedua handphone ini sama-sama oke, dan gak ada drop juga yang mengganggu selama permainan. Cuma karena game tembak-tembakan kayak gini lebih baik jika FPS-nya lebih tinggi, so untuk game ini Poco M4 Pro lebih optimal. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Poco M4 Pro ada di 10% dan untuk suhu tertingginya ada di 43 derajatan, dan di Redmi Note 11 konsumsi baterainya ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Walaupun satu induk dan range harganya nggak terlalu jauh beda, pasti keduanya ini punya marketnya masing-masing. Dua HP ini emang layak kalian pertimbangkan di kelas 4G dengan panel AMOLED di bawah 3 jutaan, karena secara spek keduanya cukup dekat dan emang paling enak. Supaya nggak bingung, diaduin dulu sih biar kelihatan plus minusnya dari kedua handphone ini. Dan lupakan mendang-mending atau mana yang paling bagus, karena emang mendang-mending itu subjektif. Kita nggak akan kasih pendapat kita mending mana, kalian yang research sendiri dan tentuin sendiri mana yang lebih cocok dengan kalian. Bisa dari channel ini ataupun dari channel yang lain, karena tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!